Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja. Pegawai SPBU curi uang hasil penjualan BBM hingga ratusan juta. Pekerja pabrik kayu tewas terjebak dalam mesin penghancur. Inovasi mochi coklat Dubai jadi kudapan viral di Lampung. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk 5 orang yang masuk dalam komplotan pencurian sepeda motor yang sudah berulang kali beraksi dengan membawa senjata api dan senjata tajam. 1 dari 5 tersangka harus dihadiahi timah panas lantaran mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap. Satreskrim Polresta Bandar Lampung tangkap 5 pelaku komplotan pencurian motor yang kerap melancarkan aksi kejahatannya menggunakan senjata api dan senjata tajam. Kelima pelaku yakni RP, AB, DT, GI, dan AA seorang penada. 1 diantaranya harus dihadiahi timah panas lantaran mencoba melawan dan kabur saat akan diamankan polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 5 unit motor, 2 unit kunci letter T, 11 senjata tajam, serta 1 unit STNK motor. Kita duga pelaku yang masih melarikan diri. Kemarin anggota pada saat kegiatan tadi malam sempat ditembak, tapi kemudian tidak kena anggota. Kemudian kita lakukan pengejaran, ada yang jatuh. Motornya bisa berhasil kita amankan, motor yang digunakan maupun motor yang telah berhasil dibawa. Kemudian parahnya juga kita temukan senjata tajam, sehingga memang dilakukan tindakan tegas terukur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini harus mendekam di sel tahanan. Kini, polisi juga masih mengejar 3 pelaku lain yang masih buron dan sudah dikantongi identitasnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Malu dan menyesal, mungkin itu yang tengah dirasakan seorang pegawai SPBU di Lampung Utara yang telah mencuri uang senilai 170 juta rupiah hasil penjualan bahan bakar minyak. Pelaku yang sudah 17 tahun bekerja ini mengaku terpaksa mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan hobinya akan judi online. TKP 308 Satreskrim dan Polsek Kota Bumi Utara menangkap pria berusia 45 tahun warga Madukoro, Kota Bumi Utara, Lampung atas kasus pencurian uang senilai ratusan juta rupiah. Pelaku hanya bisa tertunduk lesu dan menyesali perbuatannya karena telah menggasak uang senilai 170 juta rupiah di kantor SPBU tempatnya bekerja. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengambil kunci ruangan dan masuk ke tempat penyimpanan uang hasil penjualan bahan bakar milik SPBU yang berada di kawasan Prokimal, Kota Bumi, Lampung Utara. Dalam pengakuannya, pelaku yang sudah 17 tahun bekerja di SPBU terpaksa nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga serta hobinya untuk bermain judi online. Benar, 170
129.300. Kamu taruh di mana aja duit itu kamu simpan? Yang 110 di rumah, yang sisanya 19.100 saya taruh di dekat kolong. Kenapa kamu nekat mencuri itu? Untuk bayar utang, sih bayar utangnya enggak ini sih Pak, tapi ya karena udah ditagih orang. Polisi menyebut aksi pelaku dilakukan pada Selasa 11 Februari lalu dengan memanfaatkan kondisi sepi pada saat tengah malam. Polisi berhasil menangkap pelaku tidak lama setelah kasusnya dilaporkan. Kejadiannya hari Selasa tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 23.30. TKP-nya di SPBU yang beralamat di Jalan Lintas Prokimal, Desa Madukoro. Pasal yang kita kenakan pada tersangka yaitu pasal 363 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, seorang pemuda di Bengkulu terekam CCTV mencuri uang kotak amal masjid pada waktu dini hari. Sehari sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat masuk ke dalam masjid dan memantau kondisi beserta uang yang berada di kotak amal yang akan dicuri. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku seorang diri masuk ke dalam masjid di Kelurahan Anggut Atas, Kota Bengkulu pada waktu dini hari. Pelaku langsung menuju ke posisi kotak amal dan melakukan perusakan hingga menggasak uang di dalamnya senilai ratusan ribu rupiah. Bahkan pelaku tidak langsung kabur, tetapi sempat menghitung uang kotak amal yang dicurinya. Menurut penjaga masjid, sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat terekam CCTV memantau posisi kotak amal dengan modus beristirahat di dalam masjid. Paginya tuh dia udah ngintai kotak ini, tidur dia. 6:30 dia mulai tidur di masjid nih. Keluar dari masjid 10:30 siang. Nah, waktu saya bersihkan itu, dia keluar bersihkan masjid. Nah, jam 3 malamnya dia ulang lagi ke masjid nih. Jadi ini ke CCTV kan, terekam ke CCTV. Aksi pencurian kotak amal ini bukan kali pertama terjadi. Meski sudah beberapa kali dilaporkan, namun pelaku tak juga jera. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Pekerja pabrik kayu tewas terjebak dalam mesin penghancur. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV.
Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Malam. Ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Detik-detik aksi penangkapan bandar narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan Lampung jadi tontonan warga di Jalan Lintas Sumatera. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 100 gram narkoba jenis sabu. Satuan Reserse Narkoba Polres Waikanan tangkap satu pelaku bandar narkotika antar lintas provinsi saat hendak melakukan transaksi di Jalan Lintas Sumatera. Detik-detik penangkapan sempat terekam kamera dan menjadi tontonan warga sekitar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 100 gram narkoba. Pelaku diketahui berinisial J, warga Anyar, Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, yang juga merupakan seorang residivis. Tim melakukan penyergapan. Target kita tuh ada 2 orang, satu yang bersangkutan sebagai yang membawa barang, dan satu lagi penerima di TKP. Namun satu tersangka berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Yang bersangkutan juga sempat berusaha untuk melarikan diri dengan melompat dari kendaraan bermotor tersebut dan berpisah dengan pelaku yang lainnya. Namun yang bersangkutan berhasil kita lakukan penangkapan. Pelaku dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara paling lama 20 tahun. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mendirikan 31 posko pengambilan ijazah yang sempat ditahan pihak sekolah secara gratis. Para alumni SMA dan SMK pun antusias mengambil ijazah sekolah mereka yang sempat ditahan karena adanya tunggakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mendirikan posko pengambilan ijazah siswa yang sempat ditahan oleh pihak sekolah karena adanya tunggakan biaya yang belum diselesaikan. Tampak pada posko, para alumni siswa sekolah menengah atas dan kejuruan ini begitu antusias mengambil ijazah yang sempat ditahan oleh pihak sekolah. Devi, salah satu alumni SMA 6 Bandar Lampung mengaku sangat senang lantaran ijazah miliknya yang sempat ditahan sejak lulus di tahun 2013 lalu karena memiliki tunggakan senilai 3 juta rupiah ini bisa diambil secara gratis. Selanjutnya, ia dan sejumlah alumni tingkat SMA dan SMK lainnya akan menggunakan ijazah sekolah tersebut untuk keperluan mencari kerja hingga melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Senang sih Mas, apa-apa kan sekarang mau kerja, mau apa gitu, kayak tes PNS membutuhkan ijazah gitu, jadi senang aja gitu bisa diambil. Posko ini dibentuk sebagai bukti keseriusan menindaklanjuti banyaknya laporan penahanan ijazah di beberapa sekolah. Bahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung juga menerbitkan surat edaran tentang penyerahan ijazah. Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswa yang telah lulus sekolah. Ya nggak boleh lagi ijazah itu ditahan, ya kan? Ya apalagi bagi warga yang tidak mampu ya. Ya ini juga kita rancang ya, sudah kita rancang terkait dengan pembiayaan sumber biaya yang ada di sekolah supaya nanti tidak memberatkan rakyat ya. Oke. Total ada 31 posko pengambilan ijazah yang dibentuk di sejumlah kabupaten kota seprovinsi Lampung, yang targetnya seluruh ijazah para siswa yang sempat ditahan bisa segera diserahkan oleh pihak sekolah. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Seorang buruh warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengubuan meninggal dalam kecelakaan kerja di pabrik pengolahan kayu PT Minggok Indonesia Lampung Tengah pada Rabu kemarin. Korban tewas seketika usai masuk dalam mesin penghancur kayu saat bekerja. Seorang buruh yang bekerja di PT Minggok Indonesia, pabrik pengolahan kayu Kecamatan Terbagi Besar meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan setelah tubuhnya terjebak di dalam mesin penghancur kayu. Peristiwa terjadi pada Rabu lalu. Saat sedang bekerja, diduga kaki korban tersangkut mesin pengacah kayu hingga tubuhnya pun ikut terseret dan terjebak di dalam mesin tersebut. Temennya, salin dulu ke pabrik, lihat dulu itu kecelakaan katanya. Saya mikir kok nggak dibawa ke rumah sakit apa dia buntung apa kayak mana. Pas saya ke pabrik nggak sanggup nggak ngelihat dia katanya. Kenapa? Dia udah meninggal katanya, tinggal badannya tangannya sebelah aja, mukanya udah nggak bisa dilihat katanya. Kalau saya lihat sih hancur, tinggal kepala sama tangannya aja, karena memang masuk ke dalam boiler itu. Saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa tewasnya pekerja pabrik pengolahan kayu PT Minggok Indonesia untuk mengusut faktor kelalaian dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Inovasi mochi coklat Dubai jadi kudapan viral di Lampung. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.
Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Tingginya matahari pertanda waktu terbaik melengkapi khazanah referensi dengan sejumlah informasi terkini dari seantero negeri. Harga sejumlah sayur mayur melonjak drastis. Tim gabungan pemerintah menggelar sidak makanan dan minuman di sejumlah lokasi. Jadikan hari Anda lebih bernilai. Ikuti Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang, live di Kompas TV. Penghujung malam. Malam. Ikuti pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Vano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Cupcake kini menjadi pilihan favorit sebagai bingkisan di momen spesial termasuk saat Hari Kasih Sayang di Palembang. Seorang perajin memanfaatkan momen ini dengan membuat cupcake karakter berbentuk bunga. Permintaan pun meningkat hingga 50%. Tak hanya bunga atau coklat, cupcake juga bisa menjadi pilihan hadiah bagi kerabat, teman atau orang tersayang pada 14 Februari. Ria Rista, 36 tahun, perajin kue di Palembang melihat peluang ini dengan menghadirkan cupcake karakter berbentuk bunga berwarna cerah sesuai tema hari spesial. Menurut Ria, setiap momen seperti Valentine atau Hari Ibu, permintaan meningkat drastis.
Banyak yang memesan cupcake karakter, cake mini, hingga cheesecake. Harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 per satuan hingga Rp175.000. Di rumahnya yang juga dijadikan tempat usaha, Ria bersama asistennya mulai menyiapkan bahan-bahan seperti mentega, gula pasir, telur, dan tepung. Semua bahan dicampur, diaduk lalu dimasukkan ke dalam cup sebelum dipanggang hingga matang. Setelah cupcake dasar siap, Ria menggunakan keahliannya untuk membentuk karakter bunga sesuai permintaan pelanggan. Warna merah dan merah muda menjadi pilihan dominan yang banyak dipesan. Ria menggunakan fresh cream agar teksturnya lembut, seperti es krim dengan tingkat kemanisan yang pas. Hal ini yang membedakan rasa cupcake-nya dengan yang lain. Jadi biasanya kalau untuk yang hari spesial nih kayak Valentine's Day atau yang hari ibu atau yang lain-lain, nah ini nih yang kebanyakan biasa dipesan, bisa naiknya sekitar 50% dari yang biasa diorder. Salah satu pelanggan, Ayu Desminta, mengaku menyukai cupcake buatan Ria karena cita rasanya yang unik serta bisa dipesan sesuai keinginan. Bagi yang ingin memesan, pelanggan bisa datang langsung ke Jalan Seruni, Palembang atau melakukan pemesanan melalui media sosial Ria. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lalu saudara, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung berinovasi membuat mochi coklat Dubai yang tengah viral di semua kalangan. Dari bisnis mochi berisi coklat dengan campuran kacang pistachio dan kunafa ini, Intan Wulansari mampu meraup omset puluhan hingga belasan juta rupiah. Mochi merupakan kudapan tradisional asal Jepang bertekstur kenyal yang terbuat dari tepung ketan. Di Indonesia sendiri, kudapan mochi kian populer dengan berbagai inovasi. Salah satunya mochi coklat Dubai yang dibuat oleh seorang ibu rumah tangga di kota Bandar Lampung. Intan Wulansari selaku pemilik usaha Mochino menjelaskan, inovasi mochi coklat Dubai ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang unik, menarik, namun memiliki harga yang terjangkau. Wajar saja, mochi coklat Dubai kini tengah digandrungi oleh semua kalangan masyarakat Lampung, khususnya anak muda. Ya Kak ya, karena mochi itu sebenarnya kan makanan tradisional, tapi sudah kita inovasikan, jadi kita bisa menyentuh kalangan apapun. Dari mochi tradisional sendiri bisa masuk ke kalangan orang-orang dewasa atau orang tua, tapi untuk variasi mochi yang sudah dimix dengan berbagai macam bahan baku yang modern bisa untuk menjangkau anak-anak, anak sekolah ataupun masyarakat yang masih muda-mudanya. Kalau untuk varian, mochi reguler kita tuh all varian hanya Rp5.000 dan hanya untuk mochi Dubai saja yang Rp10.000 Kak. Selain mochi coklat Dubai yang dijual seharga Rp10.000 per buah, terdapat pula berbagai menu mochi lain, seperti mochi red bean, Hokkaido grape, sampai mochi yang diberi topping buah-buahan di atasnya, dengan harga Rp5.000 per buah. Karena rasanya yang manis dan bertekstur kenyal, mochino ini cocok disantap di waktu santai oleh kalangan remaja. Bahkan tidak jarang kaum ibu sengaja membeli untuk sang buah hatinya di rumah. Rasanya enak, manisnya pas, terus rasanya bermacam-macam, ada rasa Dubai dan segala macam lah. Pokoknya rasanya ada rasa coklat, dan juga beli untuk kesukaan sama cucuku, anakku, itu semuanya pada suka lah sama si mochi ini. Dalam sehari, Intan mengaku bisa memproduksi 70 sampai 1.000 buah mochi dengan mempekerjakan 10 karyawan yang terdiri dari anak-anak muda. Untuk penjualannya, mochino dijual di 9 gerai yang tersebar di Bandar Lampung hingga luar kota Bandar Lampung. Hemalina, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hemalina, mewakili seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.
Kompas TV, independen,